Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan tugas elektronika digital dan analog. Untuk yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Saya Andi Salma Putri Azahra sebagai moderator. Selanjutnya saya akan mempersilahkan yang lain untuk memperkenalkan dirinya. Baiklah, saya Andi Mamahyar. Saya Restu Haris. Dan saya Muhammad Ali. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 1 yaitu berdasarkan materi terkait perangkat yang digunakan untuk menguatkan sinyal sekaligus mengurangi noise pada sinyal analog yaitu berupa repeater, maka Anda diberikan tugas untuk mencari jenis repeater yang ada di pasaran elektronika yang umum digunakan. Sertakan gambarnya dan jelaskan spesifikasi alat tersebut dan fungsinya. Baik, untuk nomor 1, apakah ada yang ingin menjawabnya? Baiklah, saya ingin menjawab untuk soal nomor 1. Izin share screen. Baiklah, apakah sudah ada? Ya, sudah ada. Silakan. Yang pertama, telepon repeater. Ini gambarnya. Telepon repeater merupakan jenis repeater yang dipasang di saluran telepon dengan sinyal yang akan terdegradasi karena jarak tempuh yang jauh, menjadi sinyal yang diterima oleh para user telepon bisa lebih lepas. Fungsinya, sinyal yang diterima oleh pengguna telepon bisa dapat didengarkan dengan jelas. Selain itu, pada telepon ini akan dikirimkan sinyal dengan cara 2 arah dan membuat sistem kerja pada repeater ini bisa bekerja dengan kompleks. Yang kedua, ini optical communication repeater. Merupakan jenis repeater yang menguatkan jangkauan sinyal pada kabel serat optik. Di jenis repeater ini dalam serat kabel optik ada informasi digital secara fisik berwujud sebagai light pulse yang terbuat dari foto yang bisa tersebar secara mengacak dalam kabel serat optik. Fungsinya itu sebagai penguat sinyal. Dan yang ketiga, radio repeater. Radio repeater merupakan jenis repeater yang fungsinya untuk menguatkan sinyal radio. Pada umumnya, jenis repeater ini mempunyai satu antena yang fungsinya juga secara receiver dan transmitter. Baiklah, mungkin ada yang menambahkan sedikit. Baik, saya akan menambahkan tentang manfaat repeater. Yang pertama itu, koneksi tidak terputus-putus saat kalian berselancar di internet kecuali dalam keadaan jaringan operator sedang bermasalah. Yang kedua, sinyal yang diterima menjadi stabil dan tidak naik turun sehingga akan membuat koneksi internet kalian lancar. Ketiga, membuat modem tidak cepat panas karena biasanya modem cepat panas disebabkan oleh penerima sinyal yang tidak stabil. Keempat, membuat baterai menjadi awet karena jika sinyal kurang baik maka telepon seluler akan lebih banyak menguras baterai. Dan kelima, kegiatan seperti SMS-an, menelpon, video call akan semakin lancar meskipun posisi kalian sedang ada di daerah terpencil dan sangat jauh dari pemukiman kota. Baik, itu saja. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita beralih ke nomor 2 yaitu soalnya jenis gangguan apa saja yang sering terjadi pada pengiriman sinyal antara pemancar dengan penerima. Mungkin ada yang bisa menjawabnya? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jenis gangguan yang sering terjadi pada pengiriman sinyal antara pemancar dengan penerima. Yang ke-1 itu inferensi menurut pemahaman saya yaitu seperti sinyal pengganggu yang tidak diinginkan di mana frekuensinya berdekatan atau
sama dengan sinyal yang diinginkan serta berdaya besar. Yang kedua itu noise. Noise adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Noise ini akan mengganggu kualitas dari sinyal terima yang diinginkan dan akhirnya mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Dan yang ketiga itu visual loss, kondisi di mana pengirim data dan penerima data tidak dapat melihat karena adanya penghalang antara pengirim dan penerima. Akibatnya pengirim paket akan terganggu. Satu-satunya cara untuk menghindari visual loss yakni pastikan bahwa tidak ada penghalang antara penerima dan pengirim. Terima kasih. Baik, untuk nomor 2 mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Jadi gangguannya itu banyak. Pertama itu gangguan dari cuaca. Pengirim data menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi kalau misalnya lagi hujan ketika bermain game atau lagi video conference, nah itu akan terganggu karena udara dari partikel-partikel jadi mengalami ketidakstabilan jaringan. Jadi jika orang yang lagi kuliah online atau lagi melakukan kegiatan apa yang berhubungan dengan jaringan internet dan sedang hujan, maka berkurangnya kualitas dari jaringannya. Kedua, ketika ingin mengirim suara-suara voice note, juga akan terganggu jika gelombang suara dari volume suara itu bisa juga mempengaruhi, kayak misalnya semakin besar suaranya di sekitar, dan pengaruhnya frekuensi dari jaringan ini. Jaringan telekomunikasi atau lagi ada gangguan dari penerima sama pemancarnya. Pertama juga itu dari tegangan yang digunakan untuk perangkat-perangkat yang ada seperti error-error. Contohnya lagi, misalnya seperti wifi, modem, atau router, itu jika kelihatannya ada gangguan sinyal. Sinyalnya itu berasal dari program-program yang berkelompok seperti program routernya. Misalnya juga gangguan seperti kita yang salah nulis, seperti salah memasukkan IP atau alamat IP address untuk sambungan-sambungan wireless lain-lainnya. Baik, sekarang kita beralih ke nomor 3, yaitu menurut Anda dengan perkembangan teknologi digital yang sangat pesat saat ini, terutama pada teknologi informasi dan komunikasi, apakah sinyal analog sudah tidak diperlukan lagi? Mungkin ada yang ingin menjawabnya? Baik, saya akan menjawabnya dengan jelas. Menurut saya, analog sendiri itu memiliki pengertian yaitu signal data berupa gelombang kontinu sebagai pembawa informasi dengan cara mengubah karakteristik gelombang. Signal analog memiliki kutub positif dan negatif, di mana karakteristik akan berubah-berubah sesuai dengan informasi yang dibawa. Karakteristik yang berubah itu adalah amplitudo dan frekuensi. Dalam kehidupan sehari-hari, media analog dikategorikan seperti komunikasi tatap muka, koran, majalah, brosur, dan lain sebagainya. Namun seiring berkembangnya teknologi saat ini, media analog sudah mulai tertinggal digantikan dengan media digital. Oleh karena itu, untuk saat memproduksi media analog sudah mulai mengalami kesusahan dan kendala. Baik, mungkin cukup sekian dari hasil diskusi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.